Lalu sengaja papa buat pintu pagar belakang untuk tetangga-tetangga boleh ambil air setiap hari, nggak pernah dikunci kecuali malam. Nah, satu hari waktu musim kemarau, saya sebagai anak kecil, saya tuh mikir, wah ini kalau tetangga semua ambil air semua, karena lebih-lebih musim kemarau, pasti sulit air tetangga-tetangga. Tapi di sumur papa itu ada air. Saya tuh mikir, wah kalau mereka ambil semuanya, besok saya minum apa? Mandi pakai apa? Itu pikiran anak kecil. Saudara, luar biasa Tuhan. Waktu itu adik mama saya tinggal di rumah sambil dia om. Karena saya anak kecil nggak berani ngomong kepada tetangga-tetangga jangan ambil air. Setelah mereka semuanya nggak ngambil lagi karena sudah mulai gelap, saya panggil om saya, om gendong saya mau lihat airnya tinggal seberapa. Ternyata dasarnya kelihatan sudah. Namanya anak kecil mikir, wah besok bagaimana ini? Saudara, ketika besok pagi saya bangun pagi, orang-orang sudah datang. Saya minta om saya gendong saya untuk lihat lagi. Saudara percaya nggak? Airnya naik lagi. Ngerti ilustrasi ini? Nah setelah saya jadi hamba Tuhan, ternyata apa yang terjadi peristiwa sesungguhnya itu muncul. Dengar. Ternyata banyak anak Tuhan yang menikmati berkat yang sudah basi, nggak seger, nggak yang fresh. Kenapa? Kalau pakai istilah sumur tadi. Kenapa? Ayo yang lain jawab. Kenapa Pak? Airnya nggak pernah diambil. Betul. Sekecil-kecilnya sumur yang kita punya, sebanyak-banyaknya keluarga kita, mama, papa, anak-anak, mungkin ada kakek nenek di rumah. Mungkin nggak satu keluarga menghabiskan air satu sumur satu hari? Mati itu orang yang punya sumur itu kalau diminum sendiri. Ngerti maksud ini? Jadi kalau kita nggak pernah membagi, saudara, berkat yang Papa sediakan di sumur kita, itu nggak pernah fresh, nggak pernah air yang baru. Itu harus bertahun-tahun di situ karena kita hemat-hemat. Lalu saya menemukan kebenarannya. Apa itu sumur-sumur kita? Baik sumur beneran yang kita punya di rumah. Tapi arti dari firman ini, sumur itu adalah pekerjaan kita. Ingat ayat 35 Paulus berkata, lihat ini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, nah inilah sumur. Saudara, kalau saya sebutkan angka, saudara akan terkejut. Sampai hari ini, belum 3 bulan, tahun 2010 ini, saya bersyukur, bangga. Saya itu punya sikap hati yang dari Roh Kudus, bangga kalau saya bisa memberkati orang. Minggu ini, saya belum tahu tanggal berapa, salah satu anak kami yang kami kuliahkan kedokteran akan dilantik jadi dokter dari UGRI. Tanggal 17 kemarin, hari Rabu, salah satu anak kami lulus doktor S3. Anak perempuan, yang dokternya anak laki. Dia peneliti malaria, namanya Dorta Simamora. Yang dokternya namanya Aprianto. Saudara, waktu dia dilantik, yang menguji 8 profesor dari 4 perguruan tinggi, dia jadi ahli peneliti malaria yang pertama bergelar doktor untuk Papua. Yang mengagumkan adalah tesisnya diterima oleh negara-negara Asia dan akan dipresentasikan bulan depan di Singapura. Karena selama ini buat ASEAN jarang sekali ada orang meneliti malaria. Kalau itu diterima, maka hasil penelitian yang dipakai untuk seluruh ASEAN. Kalau itu berhasil, akan dikatakan sampai ke WHO, ke dunia akan menerima. Luar biasa. Saudara, waktu dia memberitahu bahwa dia akan dilantik, akan wisuda jadi doktor S3, saya cuma tanya, berapa biaya yang Papa sudah keluarkan sampai kamu doktor? S2-nya
Kami yang biaya. Dia sekolah di IPB Bogor. Saya kaget. 200 sekian puluh juta. Dengarkan, saya cuma seorang hamba Tuhan. Tapi saya punya sumur. Sumur saya suka bagi kepada siapa yang perlu. Sekarang ini 2 yang masih ngambil doktor. Satu di UI, ngambil administrasi publik. Yang satu lagi mau selesai di IPB Bogor, teknik kelautan, 2 lagi. Dengarkan ini, saudara. Jangan sayang-sayang air sumur, saudara. Tuh, ada yang ngamen, pura-pura gak dengar lagi. Ini pelit semua ini orang. Saya ulangi lagi. Jangan sayang-sayang air sumur, saudara. Jujur tanya pada diri sendiri. Hampir 3 bulan ini, berapa yang saudara keluarkan memberkati orang? Dan berapa yang saudara keluarkan untuk belanja buat diri sendiri? Jujur, saya itu paling greget dengan orang pelit. Sungguh, karena itu hati Tuhan. Bahkan saya sering marah kalau saya baca iklan duka cita. Sering baca nggak iklan duka cita? Lalu di bagian akhir dari kata-kata itu, tidak menerima sumbangan karangan bunga dan lain-lain. Terima apa? Uang. Dan akan disumbangkan untuk yayasan sosial. Saya itu jengkel kalau baca iklan itu. Ini sudah mati aja masih kurang ajar. Dengarkan, besok kalau mati jangan pesan macam-macam. Dengarkan, kenapa saya marah? Mengapa menyumbang nunggu mati? Ya betul tidak? Itu kan orang itu jahat. Kenapa mau nyumbang orang saja nunggu mati itu? Dan lebih jahatnya lagi, dia dapat nama bersama keluarganya dari lembaga sosial itu. Padahal itu bukan duitnya sendiri, duit yang layak. Kan lebih double kurang ajarnya. Jawab iya atau tidak? Ya selama hidup ini bagi apa yang Tuhan berkatkan atas kita. Enggak amin lagi, ampun. Saya pulang kok begini. Habis diajari susah bener. Serius saya bilang. Siapa yang akhir tahun 2009 melihat pembukuan terus, wih, untungnya banyak, bisa. Berapa yang saudara beri untuk orang lain? Dengarkan. Berbanggalah saudara kalau saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Saya bangga kalau saya bisa menghadiri wisuda dari anak-anak itu. Saya bangga. Karena sumur saya bisa diminum oleh banyak orang. Ayo kita buat itu dalam hidup. Jadi yang ketiga, kalau mau berbahagia, rajinlah untuk memberi. Enggak amin lagi, pernah dengar? Aduh, ini bagaimana ini? Rajinlah untuk memberi. Saudara jangan pernah berkata, iya tapi kalau disalahgunakan dulu macam-macam sendiri. Jangan takut. Jangan takut. Kalau sampai ada orang yang menyalahgunakan apa yang saudara beri, renungkan baik-baik. Jujur saya tanya, siapa yang berani angkat tangan kalau saya tanya, siapa selama hidup gak pernah nipu Tuhan? Loh, saya gak suruh tertawa. Ayo, berani angkat tangan. Siapa yang selama hidup gak pernah nipu Tuhan? Saya gak berani angkat tangan. Jadi kalau ada orang yang pernah menyalahgunakan atau nipu kita, ya imbaslah, gitu aja ngomongnya. Ngapain pusing? Saudara, kalau kita mau hidup seperti itu, jadi mau